latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jubedi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Sekarang saya sedang berada di rumah Coach Dani. Di jalan apa, Coach? Kayu besar. Di Jalan Kayu Besar. Sebelumnya boleh Coach perkenalkan dirinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Surya Darmadi. Saya asisten pelatih di PPOP DKI. Sudah mengabdi sekitar 3 tahun kurang lebih di PPOP DKI. Oke, Coach. Makasih, Coach. Untuk gini, Coach ya. Tujuan saya kemarin itu untuk mewawancarai seorang pelatih. Untuk seorang pelatihnya itu bebas untuk cabornya. Nah, saya memilih cabor untuk cabor saya sendiri, itu cabor sepak takraw. Langsung aja ya, Coach. Pertanyaan yang pertama itu, untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Anda memilih pelatih sepak takraw Profesi. ya? Profesi ngelatih itu sekitar tahun 2013-an. Waktu itu sedang melatih atlet apa ya, Coach? Atau atlet wilayah mana gitu, Coach? Pertama itu di Jakarta Barat, jadi ngelatih wilayah. Kebetulan saya dari Jakarta Barat, terus dari klubnya juga dari Cendrawasih. Awalnya diminta untuk jadi asisten sebelum naik jadi pelatih kepalanya, jadi asisten dulu di sana. Itu sekitar tahun 2012 akhir lah, terus 2013 pegang porprov di situ, terus sampai saat ini ke PPOP. Berarti cukup panjang juga ya proses menjadi seorang pelatih, dari dasar yaitu dari pelatih wilayah Jakarta Barat sampai saat ini. Maksudnya sampai saat ini menjadi seorang pelatih PPOP DKI Jakarta. Ya. Untuk selanjutnya, Coach, pertanyaan yang kedua, mengapa alasan Anda memilih profesi menjadi pelatih sepak takraw? Alasannya pertama itu karena hobi dan awal mula jadi pemain sampai 2015, terus pengen ngembanginnya. Ibaratnya gini, setiap pemain itu pasti pengen ada tingkatan. Setelah dia selesai, dia pasti pengen juga tingkat jadi pelatih. Nah, dari situlah mulainya. Lihat banyak senior, banyak teman yang mulai ke dunia pelatih. Ya, dari situ kita belajar dari dasar sampai saat ini bisa melatih yang ibaratnya bawa nama provinsi lah. Berarti di situ ada target juga dari Coach Dani yang ingin dicapai dari awal, ingin melatih dasar dulu dari wilayah Jakarta Barat, ingin naik tingkatnya lebih tinggi lagi nih untuk melatih sepak takraw PPOP DKI, yaitu tingkatnya provinsi ya. Pertanyaan yang ketiga, Coach. Ini banyak nih, Coach, pertanyaannya, Coach. Pertanyaan ketiga, berapa lama waktu untuk bisa menguasai teknik dalam permainan sepak takraw? Relatif ya, tergantung motoriknya anak. Ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau misalnya daya tangkapnya dia, daya ingatnya dia itu lebih bagus, daya serapnya dia lah, tentang program itu lebih bagus, itu kurang lebih setahun pun dia udah bisa jadi pemain. Ibaratnya dalam artian gini, kalau anak SD dia udah bisa bermain, bukan hanya passing biasa tapi udah bisa bermain. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama atletnya yang kelas SMP, SMA, itu yang lebih lama, relatif sekitar 2 tahunan lah, baru bener-bener dia tuh nguasain semua permainan. Oh, berarti perbedaannya dari SD, SMP, SMA. Berarti agak lebih cepat di anak SD karena cepat kan usia dini itu lebih cepat berkembang, lebih cepat menangkap lah ibaratnya ya, motoriknya itu dibanding sama anak SMP dan SMA.
Untuk di tingkat lebih tinggi lagi coach, itu gimana coach? Nah, itu rada susah, apalagi untuk bersaing ke Platda itu lebih susah. Karena kalau misalnya dia kenal takraw di SD, di SMA kelas 2, kelas 3, dia mau ke jenjang yang lebih pun susah, kecuali dia punya bakat. Kalau dia punya bakat alami, itu bisa. Tapi kalau dia nggak punya bakat alami, itu susah. Berarti semakin tinggi tingkatannya dari SD, SMP, SMA, mungkin kuliah nanti itu akan lebih sulit ya, Akan lebih menguasainya ya. Di kampus kan banyak tuh yang ikut mata kuliah takraw, Iya. susah kan, untuk passing pun susah. Ya, kalau mungkin bukan dari beda cabur ya. Ya. Contoh saya kemarin kuliah sepak takraw dengan Pak Gani, dengan Bapak Abdul Gani. Nah, di situ juga maksudnya ada cabur lain selain sepak takraw. Nah, itu memang sulit juga untuk menguasai teknik dasar pun, dari passing, sepak sila, dari kura-kura itu emang agak sulit. Nah, lanjut coach ya, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat coach. Teknik manakah yang paling mudah untuk dikuasai dalam permainan sepak takraw? Sepak sila. Kenapa coach? Karena itu dasarnya itu untuk bermain itu ya pasti kita pertama kali anak belajar sepak takraw itu pasti sepak sila. Karena dia menggunakan kaki bagian luar. Jadi kaki bagian luar ya ibaratnya gimana ya? Kalau pakai cungkil kan dia pakai atas nih. Ini rada susah untuk menguasai bola. Tapi kalau pakai bagian samping di sini, kaki bagian samping, itu permukaannya lebih banyak untuk bisa ngontrol bola dibanding sama cungkil ini. Ini yang lebih susah sih. Kalau lebih gampang ya sepak sila. Itu dasar dari bermain, karena nanti belajar servis pun dari sepak sila dulu. Bertahan bola dari lawan pun kalau misalnya bermain itu pasti pakai sepak sila. Jadi yang paling mudah pasti sepak sila. Untuk sepak sila ini ya coach. Sepak sila itu kan ayunan kaki ya coach. Mengayun kaki, mengayun tungkai. Ya. Nah, itu teknik yang paling efektif itu seperti apa coach? Contoh ini harus susah nih. Enggak, maksudnya Harus apa? di Jelasin aja. yang lebih gampang sebenarnya gini. Di saat kita ayun kaki, otomatis kan kita pakai paha nih. Tungkai. Kekuatan itu dari tungkai ke paha kan. Tungkai kaki ke paha. Itu lebih idealnya itu tumpuan kita yang di kiri itu sedikit lutut tuh sedikit turun. Itu yang lebih gampang. Ya. Kalau bisa dicontohin. Jadi itu yang lebih gampang pas kita passing. Ini buat penyeimbang. Kaki tumpuan itu sedikit turun, di lutut itu sedikit turun, itu untuk penyeimbang gerakan. Oh, jadi nggak tumpuannya itu nggak lurus kunci gitu ya, coach? Jadi harus sedikit nekuk. Ya. Terus kaki tumpuannya juga harus benar. Kebanyakan untuk saat ini yang pemula-pemula itu lebih banyak salah sih. Berarti kebanyakan mungkin kaku ya coach, biasanya Ya. awal-awal tuh ya. Apalagi kan takraw itu perlu flexibility. Oke coach, lanjut coach, pertanyaan yang kelima coach. Teknik manakah yang paling sulit untuk dikuasai dalam permainan sepak takraw? Kalau teknik untuk takraw itu, kalau untuk teknik dasar saya bilang nggak ada yang sulit. Itu itu karena dasar pasti orang itu bakal bisa. Tapi yang sulit itu nanti di spesialisasi. Jadi kalau udah masuk ke spesialisasinya dia, kan di takraw itu ada 3, ada servis atau tekok, ada umpan atau feeder, dan smash. Yang paling sulit dari 3 posisi ini ya di smash. Smash itu yang paling sulit karena dia harus terbang 180 derajat dengan melayang di udara, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau dia nggak bisa tumpuannya, otomatis dia bakalan jatuh dengan kondisi yang parah lah. Bakal cedera yang parah kalau dia nggak bisa jatuh. Berarti agak sulit sudah memasuki teknik lanjutan ya, Ya, kayak seperti smash, tekong dan umpan. Oke coach, lanjut ya coach. Pertanyaan yang keenam.
berapa lama coach biasanya Anda melatih dalam satu hari? Berapa jam gitu? Satu hari itu ada 4 jam, sesi pagi 2 jam, sesi sorenya 2 jam. Tidak lebih dari itu sih. Kalau di PPOP itu kita 2 jam pagi, 2 jam sore. Ada Selebihnya tambahan. Berarti untuk tambahan di luar jam itu ya? Di luar jam latihan. Biasanya anak-anak latihan sendiri kalau kamu. Di luar latihan itu sendiri, untuk tambahannya itu di luar jam latihan itu sendiri dan dari atletnya itu sendiri. Ya. Lanjut coach, pertanyaan yang ke-7. Berapa kali dalam seminggu Anda melatih permainan sepak takraw? Di PPOP itu Senin sampai Sabtu, kurang lebih 20 jam. 20 jam. 20 jam per minggu. Pagi sore. Itu sampai Sabtu coach? Sampai Sabtu. Untuk Sabtu pagi sore juga? Pagi aja. Pagi aja. Pagi aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang ke-8. Ini kan lagi pandemi ya coach ya? Ya. Nah di tengah pandemi ini coach, seperti ini nih keadaannya nih, mana-mana nggak boleh rame-rame ya coach ya. Ini juga harusnya social distancing. Iya, ini harusnya juga social distancing. Nah kira-kira apa sih coach tantangannya atau kesulitan seorang pelatih dalam melatih atletnya? Yang pertama kesulitannya itu kita nggak bisa kontrol gerakan anak karena kita kan latihan via Zoom atau mereka kirim video ke kita. Yang pertama itu kita nggak bisa kontrol gerakannya dia, kita nggak bisa benar-benar lihat full gerakan dia itu seperti apa. Tapi kalau live Zoom itu kan semua kita ada 12 atlet, 12 yang lakuin, otomatis kan kita bagi pandangan tuh. Jadi satu-satu kita lihat, nggak semuanya sekaligus kita lihat. Jadi yang pertama tantangannya itu gerakan kita susah untuk melihat gerakan itu benar atau salah. Kalau misalnya salah itu salahnya seperti apa, biasanya itu yang sulit. Terus yang kedua kita nggak bisa kontrol dia juga di jam latihan. Jadi ada atlet juga misalnya kita ngelakuin passing sepak sila 100 bola 100 kali tanpa jatuh. Nah ada juga atlet yang curang-curang kan, namanya ibaratnya di kita nggak ketemu, nggak tatap muka, pasti ada tuh yang curang-curang. Itu yang sulit. Ini anak benar udah ngelakuin atau belum, benar udah selesai atau belum, itu. Terus yang terakhir kalau buat saya kesulitannya itu adalah mengatur mereka. Jadi kita bilang nih programnya hari ini, sore ini kita program ini, kita atur nih mereka. Nanti kamu ngelakuinnya sekian gerakan ini sekian. Misalnya passing kamu ngelakuin 100, terus habis itu kamu ngelakuin ini jeda restnya sekian. Nah itu yang kita kadang nggak bisa atur. Tiba-tiba dia selesai, dia nggak ngomong sama kita, tiba-tiba layar kan kalau di Zoom itu kan mereka bisa mute layarnya itu kan. Iya. Nah itu yang susah, tiba-tiba langsung blank tuh. Nah, kita panggil-panggil dia nggak denger ya, itu kesulitannya di situ 3 itu. Nah, saya juga pernah nih coach latihan dalam Zoom itu, Zoom meeting atau biasa kita sebut ya. Nah emang kendalanya juga banyak ya, dari jaringan itu sendiri. Ya, jaringan biasanya tiba-tiba kotanya habis coach nih. Oh itu boleh, maksudnya lanjut buat video aja kayak gitu biasanya tuh. Itu benar kita kayak gitu coach? Iya, jadi kalau kita gini, setiap mau Zoom meeting, kita kan seminggu itu antara 2 sampai 3 kali Zoom meeting. Setiap mau Zoom, kita tanya ke anak-anak, siapa yang siap buat Zoom atau siapa yang ada kuota hari ini buat Zoom. Kalau misalnya mereka jawaban dari 12 anak itu setengahnya bilang nggak ada kuota, ya otomatis kita skip, kirim video. Tapi kalau misalnya pas lagi Zoom meeting ada kejadian 2 kali waktu itu, bukan 2 kali, 2 anak itu kuota lah habis. Tapi dia sempat bilang ke kita, kuotanya habis nih, gimana pak? Nah baru kita bilang ya udah bikin video di program yang belum selesai. Itu sih. Ya. Tapi kesulitannya emang agak sulit di controlling lagi ya. Sulit banget controllingnya ya. Lanjut ya coach, pertanyaan yang ke 9. Pertanyaan ke-9 coach, program apa yang cocok untuk latihan di tengah pandemi seperti ini? Program, kalau saya di teknik lebih ke teknik dasar
karena kalau di takraw itu kan kuncinya itu di dasar, jadi saya lebih banyak ke teknik dasar dia, kayak passing sila, passing paha, cungkil, kepala, terus passing tembok dan bertahan tembok. Kalau saya bilang kalau di rumah itu pasti bisa dilakuin, karena nggak mungkin rumah nggak ada tembok, apalagi sekarang kan udah tembok itu pasti ada lah gitu. Jadi kita tuh program yang buat anak-anak ideal itu di saat di rumah, kalau untuk teknik ya teknik dasar sama bermain di tembok. Jadi kayak passing sama tembok, terus bertahan sama tembok, karena kita kan nggak boleh, ya tadi karena pandemi kita nggak bisa berkumpul juga kan. Iya. Jadi ya otomatis gunain tempat yang space di rumah yang bisa digunain. Lebih ke teknik dasar pojok. Oke coach, lanjut coach. Berarti untuk program yang di pandemi ini lebih cenderung ke teknik dasar ya, daripada ke teknik lanjutannya. Ya. Pagi teknik lanjutan itu kalau kita nggak benar-benar lihat mereka masing-masing per anak, per orang, per atlet itu susah, untuk evaluasinya itu susah. Nah itu kalau dalam seminggu itu ada nggak sih coach latihan fisiknya? Latihan fisik ada. Kita seminggu ada 3 kali, di hari Senin, hari Kamis, Senin pagi, Kamis sore, sama Sabtu pagi. Ya paling sama. Lebih banyak cenderung kalau kalau fisik itu ke penguatan aja. Penguatan aja. Karena nggak bisa kan kita main speed, main endurance itu kan nggak bisa. Agak sulit juga. Paling ya penguatan lah di rumah, paling core, terus ya strength-nya gitu aja sih, core, wall sheet, model-modelnya, terus sit up, pick up, nggak yang berat-berat banget. Oke coach, lanjut pertanyaan yang ke-10. Untuk target latihan di tengah pandemi seperti ini, gimana ya coach untuk atlet itu sendiri? Target kalau dari saya sama partner saya di PPOP, target kita itu memperbaiki teknik dasar. Jadi mereka selama di rumah ya kita kasih teknik dasar terus, biar nanti mereka balik ke asrama itu tinggal kita masukin ke teknik lanjutan gitu. Jadi kita gembleng di rumah itu ya teknik dasar aja sih. Kira-kira apa nggak bosan coach atlet itu sendiri dikasih metode teknik dasar? Tergantung program. Jadi teknik dasar itu kan banyak macamnya. Nggak kita suruh passing aja anaknya kan enggak. Jadi ada program yang hari ini kita selang-seling, hari ini teknik dasar misalnya passing sila 300, terus sama kita seling sama tembok. Jadi kan tembok itu kan buat ngebantu dia penguasaan bola. Jadi kan jatuhnya ke teknik dasar juga. Jadi nggak bikin mereka bosan juga gitu. Oh berarti tergantung pelatihnya itu sendiri mau memvariasikan itu. Iya. Latihannya seperti apa ya? Harus bervariasi. Oke coach, lanjut pertanyaan yang 11. Untuk target di kejuaraan setelah pandemi ini berakhir itu apa saja coach? Target setelah pandemi ini yang pertama itu yang di depan mata ya Popnas. Itu ada kalau nggak berubah itu di bulan Agustus. Itu target utama kita. Di luar dari Popnas itu ada kejurnas antar PPLP. Itu 2021. Yang harusnya tahun ini juga sebenarnya ada target kita di Popwil, cuma karena pandemi Popwil itu ditiadakan, jadi langsung ke Popnas di tahun depan. Otomatis kita persiapannya kita matengin buat ke Popnas. Berarti langsung ke Popnas ikut ya? Langsung ke Popnas. Jadi ada yang diuntungkan juga, ada yang dirugikan juga tuh kalau kayak gitu. Kalau Popwil itu kan, kalau misalnya ada Popwil itu kan semua wilayah atau semua daerah itu otomatis kan ada ada semangat lah atau ada motivasi buat lolos. Tapi setelah nggak ada Popwil ini otomatis kan yang yang diuntungkan itu yang sudah lolos di Popwil sebelumnya, karena mekanismenya seperti itu. Maaf tadi ada kendala sedikit, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang pertanyaan ke-12 coach.
pertanyaan untuk coach pribadi. Setelah target coach tercapai sebagai seorang pelatih, Ya. apa ada cita-cita lain yang ingin dicapai atau ada cita-cita yang belum tercapai, dan itu apa coach? Cita-cita yang ingin dicapai, yang pertama ya pengen bawa DKI di Popnas itu jadi juara, terutama juara umum di sepak takraw sendiri. Kebetulan kan dari dulu belum pernah DKI juara umum di sepak takraw. Jadi keinginannya jadi juara di Popnas, terus kalau bisa jadi juara umum di Popnas, baru ke yang lain. Kalau yang belum dicapai itu sih untuk saat ini, dan yang dipengenin itu ya jadi juara dulu di Popnas. Saya belum memikirkan yang lain, entah mau ke Platda kah atau ke ASEAN School. Yang sekarang yang saya pikirin ya untuk Popnas dulu, karena DKI ini kan track recordnya di apalagi sepak takraw itu selalu gagal dapat medali di Popnas untuk sepak takraw, khususnya di putra. Kebetulan saya pelatih putra, jadi keinginan saya, target saya yang pengen dicapai yaitu. Berarti untuk saat ini fokus ke Popnas. Oke coach, kita lanjut ya untuk pertanyaan yang ke-13. Apa ada profesi lain coach selain menjadi seorang pelatih, bisnismen, atau punya usaha lain, atau ada target yang ingin dicapai kayak mau buka usaha gitu? Untuk saat ini belum ada, masih fokus di melatih sambil pengen sih sebenarnya ada keinginan untuk buka usaha juga. Usaha ya toko kayak toko sembako gitu, tapi nggak sekarang kayaknya karena kondisi lagi pandemi. Sebenarnya sih dari kemarin, dari sebelum pandemi itu udah mau buka, cuman dari bulan 3 bulan 4 lah itu pengen buka, tapi karena udah mulai pandemi kayaknya pangsa pasarnya masih menurun, jadi belum sempat kebuka sih. Oh, berarti ada lah. Berarti ada ya coach ya, kayak mau buka usaha kayak toko sembako seperti itu, cuma waktunya aja tinggal ditunggu. Tinggal menunggu waktunya aja. Semoga Desember udah bisa. Oke coach, terakhir nih pertanyaannya, gampang sih. Hobinya apa coach? Hobi apa nih? Hobinya kan banyak. Bisa dari takraw juga hobi ya. Selain takraw apa? Selain di luar takraw, di luar pelatih sepak takraw. Hobi. Kalau hobi itu selain takraw, karena takraw itu udah masuk hobi yang melekat nih. Selain takraw itu musik. Musik sama ya, kalau olahraga selain takraw itu paling hiking masuk sport juga ya. Sport juga lah ya. Kan ada di mata kuliah juga masalah itu. Ada di mata kuliahnya juga ada. Di hiking, di olahraga rekreasi. Hiking sama sama musik. Untuk musik ada grup bandnya juga. punya. Keren juga ya. Punya grup band musik, seorang pelatih juga. Ya buat hobi aja sih kalau musik. Oke coach, mungkin ini aja sih yang saya ingin gali, yang saya ingin cari tahu apa aja sih kesibukan seorang pelatih itu. Ternyata di tengah pandemi seperti ini agak banyak lika-likunya ya, banyak tantangannya, banyak kesulitannya untuk menjadi seorang pelatih. Nah, di luar pelatih juga coach dan ini seorang pemain musik, atau biasa dia juga punya grup band, hobinya juga banyak, hiking, main musik. Oke coach, harapan saya sih sebagai tugas ini ya coach ya. Untuk tugas ini saya harap untuk coach sendiri, cita-citanya atau yang target yang ingin dicapai itu berhasil ya, seperti ingin menjadikan DKI Jakarta juara umum di Popnas
Ya, kita doakan sama-sama ya, semoga cita-citanya Coach Dan ini tercapai. Amin. Amin. Amin.